Itu kata memihak itu dalam sekali urusannya dalam pengertian pemilu ini. Ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh ini kan. Kalau itu yang berhak jawab ketua tim dari hukum saudara Ari Yusuf Amir. Nah, itu nanti dia markasnya di Mampang. Tapi saya sebagai Dewan Penasehat itu sebenarnya ya secara ilmu hukum tentang pemilu ini Bawaslu harus bertindak sendiri. Namanya aja badan pengawas. Ada hal-hal yang sifatnya harus betul-betul diawasi kok cicing wae. Harusnya nggak perlu dilaporin juga dengan sendirinya bekerja, karena tadi di peraturan Mahkamah Konstitusi tidak boleh itu sampai turunan ketiga semenda. Ini kan anaknya sendiri, jadi tidak mungkin tidak pakai fasilitas negara kalau dia tidak mengundurkan diri atau cuti. Ini kan dia pakai semua fasilitas negara tapi omong tidak pakai. Itu sama juga orang merokok, melarang rokok tapi dia sedang merokok, itu kan aneh gitu. Saya kira itu ya, jadi artinya Bawaslu harus bertindak juga sebelum kita nentuin tanggal dan lain sebagainya. Karena ini kan perlu koordinasi. Sebaiknya tanya kepada tim ketua kita, karena saya juga sebagai tim nggak bisa sembarangan, kumaha aing nggak bisa, ya. Tapi saya secara ilmu hukum bisa menyarankan Bawaslu segera bertindak. Tanpa ada laporan juga bisa. Bertindak ini mengklarifikasi ke Pak Jokowi itu gimana, Bang? Ya bisa cara Bawaslu lah, panggil dulu kayak kan santun, kita harus santun, harus betul-betul menjaga martabat presiden juga. Kenapa waktu tanggal 1 November Jokowi bilang netral, kok tanggal 24 Januari boleh memihak? Itu kata memihak itu dalam sekali urusannya dalam pengertian pemilu ini. Ya, padahal pemilu itu kalau misalnya Jokowi mengatakan boleh memihak, kan pasti memihaknya kepada 02 dong. Nggak mungkin mihak ke 01. Lalu bagaimana perasaan kita yang sebagian juga dari rakyat Indonesia? Bagaimana juga perasaan 03? Ya, yang sama-sama dulu satu partai dari PDIP. Mesti tersinggung berat. Itu logika memihak itu tidak benar, itu di situ. Tidak objektif, ya, dan tidak solutif untuk persatuan Indonesia. Itu memecah belah bangsa kita. Nah, tapi Pak Anies sudah memberikan pernyataan bahwa itu tidak usah dilapor karena itu receh gitu. Apa memang sudah sampai laporannya ke Bawaslu atau memang belum sampai? Pak Anies menyatakan nggak usah dilapor, receh. Kalau Anies sudah bilang gitu ya nggak ada, ya, dalam pengertian. Tapi maksudnya Anies itu lebih senang sisi moral dia. Sisi moral harusnya Bawaslu bekerja seperti yang saya maksud tadi gitu. Jadi masalahnya itulah di situ saya kira. Terkait pernyataan Pak Jokowi itu, kekhawatiran terbesar Amir apa sih, Pak? Kalau bisa itu relatif ya, tergantung subjektivitasnya. Kalau Anies menganggap itu remeh-temeh, nggak begitu pengaruh. Tapi kalau saya secara ilmu hukum itu sangat berpengaruh. Tadi itu loh, Anies nggak bisa menafikan pendukung dong. Anies boleh perasaannya sendiri sebagai capres. Kayak kita sebagai pendukungnya gimana? Nggak rela dong untuk tidak dipihaki, dan tidak boleh memang dipihaki karena harus sebagai yang netral. Saya kira itu. Berarti nggak bakalan dilaporkan karena Pak Anies sudah melarang? Belum tahu juga karena belum ada koordinasi rapat, saya belum. Tapi saran saya tidak tergantung Anies, tidak tergantung tim. Saya ingin katakan fungsi dan peran dari Bawaslu. Nah, ini semua warga negara bisa omong gitu untuk bisa memanggil, memeriksa Jokowi. Ya.